Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Wijaya dari kelas 9A nomor absen 20. Saya di sini akan melakukan ujian praktek IPA dan prakarya yang berjudul pembuatan telur asin melalui proses osmosis, yang bertujuan yang mengetahui cara pembuatan telur asin. Yang kedua, mengetahui proses osmosis pada pembuatan telur asin. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan warna telur asin sebelum dan sesudah diasinkan. Dengan landasan teori, pengasinan telur dilakukan dengan proses perendaman dalam larutan garam. Prinsip ini adalah dehidrasi osmosis, yaitu proses pengurangan air dari bahan dengan cara membenamkan bahan dalam suatu larutan berkonsentrasi tinggi. Larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis tinggi. Dehidrasi osmosis merupakan perpindahan massa secara simultan antara keluarnya air dari bahan dan zat terlarut berpindah dari larutan ke dalam bahan. Garam akan masuk ke dalam telur dengan cara merembes melalui pori-pori kulit menuju ke bagian putih dan akhirnya ke kuning telur. Garam mula-mula akan diubah menjadi ion natrium dan ion klor. Ion klor inilah yang sebenarnya berfungsi sebagai bahan pengawet dengan menghambat pertumbuhan mikroba pada telur. Alat dan bahan. Alat yang saya digunakan di sini adalah satu buah toples besar, satu buah plastik 1 kg, 3 buah wadah plastik, 1 sendok pengaduk, dan 1 buah penyaring. Sedangkan bahan yang saya punya di sini adalah 2 telur bebek, garam krosok secukupnya, dan air. Langkah-langkah pembuatannya adalah: yang pertama, cuci telur bebek di dalam air hingga bersih. Setelah bersih, tiriskan dan tunggu sampai kering. Setelah itu, larutkan garam ke dalam air panas secukupnya saja. Dan diaduk sampai merata. Setelah larut, kita saring kotoran yang ada di dalam air menggunakan saringan. Setelah airnya bersih, kita susun 2 telur bebek ke dalam toples. Setelah itu, masukkan air yang berisi garam. Diusahakan telur yang berada di dalam toples tenggelam ke dalam larutan garam dengan menggunakan pemberat, yaitu plastik yang diisi dengan air. Biarkan telur asin terendam di dalam air dan tutup rapat wadah selama 14 hari.
Setelah 14 hari, angkat semua telur dari tatakan garam dan setelah itu rebus telur selama 15 menit. Telur asin yang sudah direbus selama 15 menit akan awet selama 1 bulan atau lebih jika disimpan di dalam kulkas. Hangatkan telur jika akan disantap dengan cara merendam sebentar di dalam air panas. Hasil pengamatan, warna telur kuning sebelum diasinkan warnanya masih kuning, dan setelah diasinkan menjadi hingga kecoklatan, dan rasanya sebelum diasinkan biasa saja, tapi setelah diasinkan menjadi asin. Jadi kesimpulannya, yang pertama, proses pengasinan telur bertujuan agar membuat telur menjadi lebih awet. Yang kedua, telur yang direndam di dalam media garam akan mengalami osmosis, yaitu proses perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga telur menjadi asin. Yang ketiga, proses masuknya garam ke dalam telur berlangsung secara dehidrasi osmosis. Ion Na yang didapatkan dari garam, sedangkan ion H+ berasal dari air. Dengan demikian, ion Na masuk ke dalam telur dan kadar air berkurang. Akibatnya, telur menjadi asin. Keempat, tingkat asin pada telur dipengaruhi oleh faktor waktu, kepekatan kadar air dalam air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.